Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Altan Motor Channel. Dan selamat siang buat teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Dan buat teman-teman yang baru nyimak di video ini, tonton videonya sampai habis ya guys ya. Jika memang bermanfaat, ditunggu subscribe-nya dan jangan lupa loncengnya. Jadi di depan kita ini ada Jupiter Z ataupun yang biasa kita sering sebut Jupiter Robot ya. Jadi ini ada kendala lagi tentang permasalahan di drat busi ya guys. Oke, jadi di drat busi ini sudah mengalami dol. Jadi kalau kita lihat, jadi ini udah lobok, udah plong sekali. Nah ya, udah lepas. Jadi ini yang punya motor ngengkol, langsung timbul suara meledak dan ternyata ketika dibongkar busi. Dan di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang senai busi ya, senai drat busi ataupun overboss drat busi tanpa bongkar mesin ya guys ya. Jadi nanti akan kita ulangi lagi, mungkin yang sebelumnya masih kurang spesifik. Dan sebelumnya saya jelaskan kalau nanti alat senai kita ataupun alat tapnya, alat tap ini, jadi teman-teman bisa memilih ya nantinya ya. Kalaupun akan overboss berarti busi yang dipakai nantinya tetap yang standar ya guys ya. Dan jika teman-teman tanpa menggunakan overboss ataupun overboss yang seperti ini, jadi teman-teman bisa langsung pakai busi ataupun mengaplikasikan busi Honda 90 ya, ataupun dengan kode D6. Karena di video sebelumnya pernah ada yang komen katanya lebih simpel menggunakan busi ini ya. Jadi sama aja sih sebenarnya, karena ini tergantung permintaan dari konsumen ya guys ya. Jadi tanpa kita pasang overboss, secara otomatis busi ini udah bisa kita langsung pakai. Jadi tergantung alat tap senainya ataupun dari overbossnya ya. Karena alat tap senainya ini ukurannya kalau kita lihat M12 kali 1,25. Jadi itu bisa kita gunakan langsung tanpa overboss, tapi menggunakan businya Honda 90. Jadi agak lebih besar. Karena kalau di sini di area sekitar kita sini agak sulit ya menggunakan ataupun mencari busi yang Honda 90 ataupun dengan kode D6HS ini ya. Makanya yang punyanya minta tetap yang standar. Jadi oke, kita pasang overboss ya. Tujuan utama video ini kita buat kali ini, kita mau kasih tutorial overboss busi tanpa bongkar mesin ya guys ya. Jadi tanpa kita bongkar, jadi langsung aja kita tap. Dengan syarat posisi piston ataupun seher kita posisikan di titik mati atas ya guys ya, ataupun posisi top. Jadi secara otomatis seher posisi di atas dan klep masih tertutup rapat ya. Oke, jadi langsung aja kita mulai prosesnya. Dan sebelumnya teman-teman posisikan dulu piston di titik mati atas. Jadi secara simple teman-teman tinggal colokin aja pakai obeng ya. Lalu bagian magnet kita putar berlawanan jarum jam sampai ketemu piston ini dirasa paling atas. Lalu dimajuin aja sedikit, jadi biar agak sedikit mendem ya piston itu ya. Jadi masalah titik top saya anggap teman-teman udah paham ya, karena kan pasti mayoritas yang penonton video ini teman-teman mekanik. Oke, dan yang selanjutnya kita siapkan mata bor dengan ukuran 10 mili. Dengan ukuran 10 mili ya, ataupun yang biasa kita sering sebut mata bor untuk baut nomor 14 ya, dan ukuran 11 mili. Jadi nanti ini lubang busi pertama kali akan kita bor menggunakan 14 dulu ya, jangan langsung besar biar sedikit bertahap dan nantinya juga nggak akan miring ya. Jadi langsung aja kita ke prosesnya. Oke, saat mulai pengeboran teman-teman harus pahami dulu ataupun posisi busi ini tegak lurusnya di sebelah mana ya guys ya. Jadi jangan sampai ngebornya miring nantinya ya. Jadi anggap aja ini tengah-tengah, langsung aja kita bor. Oke, jadi berhubung dratnya udah habis, udah dol, jadi akan lebih mudah ya untuk mencari jalurnya. Karena kan drat udah nggak ada, otomatis baut mata bor 10 mili ini langsung masuk. Oke, sekarang kita ganti dengan mata bor 11 mili. Jadi agar lebih hati-hati ya, kita senterin dulu posisinya. Oke, kira-kira seperti ini ya. Udah kita bor. Dan selanjutnya kita tap ataupun kita senai ya. Jadi menggunakan tap senai ukuran M12 kali 1,25 ya. Jadi langsung aja. Jadi harus posisi center. Ya. Oke, dari sini aja. Pelan-pelan ya, sambil kita lihat posisi senternya. Jangan buru-buru. Nah kalau miring nanti akan seret.
Oke, selanjutnya kita semprot dulu ya menggunakan kompresor. Kita semprot melalui lubang ini, jadi nanti gram-gram yang masuk ke dalam ruang bakar akan keluar ya. Jadi catatan buat teman-teman, kotoran dari bor ataupun senai itu nggak semuanya masuk melalui lubang ruang bakar ini ya. Jadi masih banyak kan yang teman-teman lihat tadi keluar ke arah luar ya. Jadi lebih banyak yang ke arah keluar daripada yang ke dalam. Jadi kita semprot dulu ya. Oke, jadi kita gunakan selang ya supaya bisa masuk ke lebih dalam lagi ruang bakar. Lalu kita semprot ya guys. Jadi teman-teman perhatikan di bagian lubang busi ini. Oh, jadi kotorannya yang gram-gram kecil ya. Oke, jadi teman-teman kita sama-sama udah lihat pembersihan di dalam ruang bakar. Jadi catatan buat teman-teman ataupun yang pernah lihat di video sebelumnya, di kotoran dari bor itu yang besar-besar itu nggak akan masuk sini ya guys ya, nggak akan masuk ke dalam ruang bakar karena dia nantinya akan terbawa ke atas. Coba deh teman-teman contoh aja ngebor kayu ataupun bor besi ya. Jadi pasti kotoran itu ataupun sisa dari bor itu akan naik ke atas ya, yang besar-besarnya. Jadi yang akan masuk ke ruang bakar ini hanya gram-gram kecil ya guys ya, debu-debu kecil. Dan itu pun nantinya akan keluar melalui knalpot ya. Ketika motor hidup ataupun kita engkol-engkol juga nanti akan keluar. Jadi supaya lebih aman kan kita semprot menggunakan kompresor ya, biar lebih afdol. Jadi biar teman-teman juga tahu kotorannya itu nggak gede-gede. Jadi teman-teman nggak perlu takut ya untuk praktekinnya ataupun untuk melakukannya, karena kami sendiri udah sering melakukan hal seperti ini. Jadi tanpa bongkar mesin ya, baik itu overboss ataupun langsung pasang busi di Honda 90. Jadi intinya kan di pengeboran dan di tap senai guys ya. Oke, jadi selanjutnya kita langsung pasang overbossnya ya. Proses senai ataupun proses pembentukan drat sudah selesai, jadi teman-teman dihadapkan dengan dua pilihan. Jadi mau busi yang standar ataupun yang upgrade punya motor Honda 90 ya. Jadi kalau untuk Honda 90 teman-teman tinggal pasang aja ini tanpa bantuan apapun lagi. Jadi sekarang saya contohkan dulu, kita pasang ya. Kita pasang lalu kita hidupin. Supaya teman-teman lebih yakin ya. Oke. Nah, motor hidup ya. Nah, jadi teman-teman bisa juga menggunakan Honda 90 karena di video sebelumnya lupa saya mau menjelaskannya karena mungkin ya proses waktu juga ya. Dan kebetulan di sini konsumennya minta tetap yang busi standar ya, jadi otomatis kita pasang overboss ya guys ya. Dan ini kita lepas lagi. Kalau untuk lebih simpelnya langsung aja kita pasang di busi Honda 90 ya. Dan selanjutnya kita pasang overboss ya. Jadi sebelum kita pasang teman-teman harus perhatikan dulu overboss ini bentuknya panjang atau enggak ya. Karena ini kan universal, jadi untuk KPH juga bisa ya, Karisma ataupun MX. Jadi ini kan terlihat lebih panjang, jadi kita potong dulu ya. Nah, kan jauh. Jadi kita potong, kita sesuaikan. Jadi pegangannya menggunakan busi bekas saja ya, jangan busi yang barunya, takutnya nanti putus. Oke, ini udah kita sesuaikan ya guys ya, udah kita potong. Jadi teman-teman kalau mau menggunakan adaptor ataupun as seperti ini, kita menggunakan as sepeda ya, as roda sepeda yang belakang. Jadi nanti tinggal kita kendorin, ini akan terlepas ya, akan kendor sendiri. Makanya kita kasih bos supaya nantinya akan lebih tinggi ya. Dan kalau simpelnya teman-teman mau langsung masukin di busi, langsung pasang terus jadi ya bisa juga sih seperti itu. Jadi supaya lebih apa ya, karena kita nanti kan setelah menggunakan plastik steel kita diamkan dulu ya guys ya, nggak langsung kita hidupkan. Jadi kalau mau langsung seperti ini juga nggak apa-apa sih, sama aja, terserah teman-teman mau simpelnya seperti apa. Di sini kita gunakan lem yaitu plastik steel ataupun lem hitam putih ya guys ya. Jadi ini kita campur 50-50 lalu kita tempelin di sini ya, baru kita pasang. Oke, jadi seperti ini aja. Dan di bagian dratnya nggak perlu kita kasih ya. Dan di bagian drat sini nggak perlu kita kasih, karena kalau dikasih nanti sisa dari lem ini nanti akan masuk ke sana malahan ya.
dia akan ngegumpel di bagian ruang bakar, jadi agar ngasihnya agar di bagian sini aja. Oke, sekarang kita pasang. Kita kencengin ya. Oke, sekarang kita buka. Nah, jadi seperti ini guys ya. Jadi prosesnya sudah selesai. Nah, sekarang coba kita tes, hidupkan dulu ya. Kita coba dengan busi aslinya. Kita pasang busi aslinya ya. Coba kita hidupkan. Oke, udah hidup ya teman-teman. Jadi saya sarankan buat teman-teman ketika pemasangan overboss dan kita lem menggunakan plastik steel, agar sebisa mungkin kita tunggu dulu ya, sampai ya 1 jam 2 jam lah ya, baru kita ke proses pemakaian seperti awal lagi, supaya lebih kering lagi ya overbossnya. Jadi kalau hanya sekedar untuk menghidupkan sesaat sih nggak masalah ya. Jadi kita biarin dulu ataupun kita diemin dulu. Oke, mungkin cukup sampai di sini tentang pemasangan overboss, dan teman-teman punya 2 pilihan ya. Jadi bisa untuk busi standar ataupun upgrade ke busi Honda 90 ya. Karena di video sebelumnya lupa saya mau jelaskan, dan mudah-mudahan permasalahan teman-teman bisa teratasi ya. Jadi nggak perlu buka-buka bagian head lagi guys ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini, dan sekali lagi buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, tonton videonya. Jika memang bermanfaat, ditunggu subscribe-nya guys ya, dan jangan lupa klik loncengnya biar bisa berlangganan terus video-video dari kami. Oke, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.